Ini makhluk yang ngomong ya. Gue nanya sama dia, emang lo pada bisa ngabulin apa yang orang-orang minta? Tahu nggak jawabannya dia? Karena gangguannya itu ekstrim. Itu dari sela-sela jembatan mereka pada ngeliat kuntilanak pada terbang. Real. Sama cewek yang cakep itu, yang pertama kali gue mau naik, dia datang. Nah di mimpi dia bawain satu kantong plastik isinya kepala. Jadi teman gue kayak dikasih gitu loh. Pagi dia cerita, gue bilang kok begini gitu kan. Lo minta sesuatu nggak? Kalau kita tafsirin mimpinya kan dia seperti ngasih sesuatu kan, tapi kok yang dikasih ini kepala. Jawabnya ya begitu, au. Dia bilang nggak minta apa-apa sih gitu. Enggak, ini mumpung masih di sini nih. Jadi mumpung belum kejauhan juga, kejadiannya baru kemarin. Kalau emang lo minta, lo ngomong, lo sebut apa. Mumpung masih ada ada teman-teman nih. Jadi kita cariin solusi bareng-bareng. Dia tetap kekeh bilang nggak minta apa-apa. Oh ya udah, kalau emang lo nggak minta apa-apa, gue sih agak aneh gitu. Soalnya dia cerita di mimpi tuh kita berempat. Gue sama teman gue, dia sama teman gue yang Al-Hikmah nih. Nah, nyampe lah di depan sawah bang. Di depan sawah itu ada orang lagi pada ribut. Nah, cewek ini dari jauh datang, udah nenteng itu kepala di plastik. Tapi mukanya muka kesel. Kata nih teman gua kan. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, gua kepisah tuh di mimpinya dia. Gua sama teman gua nggak tahu kemana. Nah, dia sama yang Al-Hikmah lari. Jadi dia lari, ini ceweknya ngobrol di belakang, ngobrol terus tuh. Nah kata teman gue yang satu, gue udah bingung harus gimana nih. Segala surat udah gue baca, dianya nggak mau pergi. Gitu ngomongnya. Kebangun lah dia. Oh ya udah, gue bilang kalau emang nggak mau ngaku ya resiko masing-masing berarti. Kan seenggak-enggaknya gue udah coba cari solusi nih. Kalau emang lo minta, ngomong lo minta apa. Soalnya ini nggak sembarangan tempat kita datengin kan, apalagi datengin juga nggak sopan. Dia tetap kekeh bilang nggak minta apa-apa. Ya udah. Kebetulan gue masuk shift malam. Gue sama yang teman gue Al-Hikmah ini kan nggak pernah digabungin bang, karena kan lo tahu kerjaan di jalanan kan. Jadi kalau gue lagi shift malam, teman gue shift pagi. Begitupun sebaliknya nih, kalau gue pagi dia yang malam buat ngontrol yang malam. Pas gue kerja malam itu lain, semua orang kerja berhenti bang, nggak ada yang kerja karena gangguannya itu ekstrim. Itu dari sela-sela jembatan mereka pada ngeliat kuntilanak pada terbang. Real. Dari sela-sela jembatan itu kan, kalau jembatan pasti ada selanya dong, yang jurang itu kan. Nah itu kalau nggak salah sampingnya sini bangunan PLN yang udah lama kosong juga. Gua lihat dari jauh, emang kalau gua kan cuma di pojok doang tuh ngawasin lampu selang. Kan dari jauh kan itu harus nyala dong biar nggak ketabrak sama mobil-mobil kan. Kok tiba-tiba nih orang-orang pada berhenti kerja, alat mesin yang tadinya bunyi berhenti. Kan gue penasaran, gue samperin kan, kenapa ya? Ada apaan? Itu dari situ ada yang terbang-terbang orang. Kalau gue doang yang lihat mungkin wajar ya, ini orang apaan yang terbang gitu kan. Gue samperin ke tengah jembatan. Dari mana yang keluar? Ini pak, dari sini nih katanya. Dari tengah-tengah jembatan ya kan, bawahnya jurang, nggak mungkin ada orang. Balik dong gue ke ujung lagi kan, ditemenin sama orang-orang yang lagi pada berhenti kerja tuh. Di situ nama gue dipanggilin bang. Yang denger juga bukan cuma gue, semua orang denger. Kan gue juga nggak mau bikin orang-orang pada panik kan, namanya lagi kerja kan, takutnya keganggu. Udah biarin tuh iseng, ntar kita kasih ini aja lah, kopi lah, bilang gitu. Akhirnya berhenti, sempat ngopi dulu kan. Gue kasih tahu sama dia, ya ini lagi beruntung lah, nggak ada apa-apa gitu. Udah kerja aja nyantai, orang nggak ditinggalin gitu. Akhirnya mereka takut-takut kerja lagi tuh, mau kerja lagi. Emang gue jadinya nggak di pojok mobil, gue harus ada di tengah-tengah situ juga, deket-deket mereka. Di situ emang beda. Pas sekitar jam 3 pagi
Emang daerah situ kan rawan ya bang, rawan orang ngantuk, rawan segala macam deh, mungkin juga gara-gara gangguan itu kan. Itu kontainer nabrakin lampu selang gua sampai ke genset, hancur semua. Lampu selangnya pada putus kan. Gua tanya, "Pak, kenapa ngantuk?" "Enggak, tiba-tiba remnya blong." Makanya dari situ di stop tuh, kerjaan harus tutup buru-buru. Gua gulung semua. Dari situ balik, gua cerita sama teman gua ya kan kejadian begitu. Nah, akhirnya kata dia, "Ya udah, kalau emang itu kesana lagi aja." Dia nawarin begitu. Gue bilang nggak usah, ngapain, nggak ada urusan. Kalau kata dia sih pesan kalau emang ntar besok masih ada begitu lagi, kita balik lagi tuh ke itu gunung. Karena pulang cepet, akhirnya kan gue agak sedikit nyari waktu dulu ya bang, sendiri ya gitu, maksudnya buat kok bisa sampai ada kejadian ini nih, salahnya di mana gitu kan. Gue harus introspeksi juga. Datanglah nih ibu-ibu yang kita lihat di Gunung Tejo ya kan. Gue coba ngadain komunikasi ya sama dia ya, ngobrol ya kan. Gue tanya, kenapa kok ngikut mulu, ada apa gue bikin salah pas kemarin naik gitu kan. Dia nggak ngomong, dia cuma geleng-geleng doang. Nah terus tujuan lo apa yang mau lo kasih tahu, apa yang mau lo kasih lihat. Nah dia masih diem tuh, tapi nggak lama gue dikasih gambaran lagi, flashbackannya dia. Jadi di situ gue lihat awalnya ya, dia hidupnya susah. Lalu di situ ada perkampungan. Nah dia hidup di desa situ, satu suami istri sama satu anak. Nah dari cerita itu sih si bapaknya ini mau nyenengin anaknya nih, mau berusaha buat nyenengin anaknya. Tapi karena mungkin kehidupannya masih susah kan, dia nggak bisa apa-apa juga kan. Nah ada temennya yang nawarin. Nah maksudnya nawarin buat ritual di gunung itu. Oke, lanjut ceritanya. Si ibunya tadi nggak mau, tapi si bapaknya pengen nih. Dia ngeyakinin kali aja ntar hidup kita udah kecukupan, udah kita stop, kita berhenti ya kan. Yang penting kita bisa nyenengin anak. Jadi begitu. Lanjutlah dia ngikut ritual. Si orang ini mungkin gua nggak detail ngebuka si orang ini harus nyiapin apa-apanya ya. Takutnya kan ini didengar banyak orang, ntar ikut-ikutan. Ada yang udah mentok, pikirannya buntu, dia ikut jalan ke sono kan repot. Dijanjiin hari apa yang harus dia bawa, dia udah siapin nih bang. Jalanlah dia, naiklah ke situ. Nah di situ dia naik ke pos 3 yang emang buat kaya ya. Dia nginep di situ semalam. Terus dia dapat tuh tandanya apa yang diomongin sama yang nyuruhnya dia tuh. Dia dapat bisikan apa gitu, dia bilang turun, mulailah hidupnya naik tuh. Entah ada yang nawarin dia bikin ini, bikin itu gitu kan. Pokoknya dia naik. Nah yang ngajakinnya ini nggak ngomong kalau itu tuh sebenarnya ada masa berlakunya bang. Jadi buat yang udah pernah naik atau enggak ya udah berhasil lah nyampe ke situ, jangan lupa itu ada masa berlakunya. Dan menurut pengakuannya dia itu cuma 2 tahun bang. Jadi emang apa yang lo punya, apa yang lo dapet setelah lo turun dari situ kesampaian. Lo entah lo mau naik jabatan, entah lo punya usaha mau laku, atau enggak ya mungkin ilmu lo mau lebih tinggi lagi, kesampaian emang. Tapi itu ada jangka waktunya. Dan dia pun juga ngomong, ini pelakunya ya yang ngomong ya, walaupun dia udah nggak manusia nih. Di saat masa berlakunya habis, lo harus bawa orang. Itu yang ditutupin sama ya mungkin yang megang gunung sana kali ya, kuncen ya namanya ya. Itu yang ditutupin. Nggak ada yang instan terus berlaku buat selamanya, itu nggak ada. Tapi jangan sampai lo salah jalan begitu. Ya boleh lah kita mentok, boleh gitu. Emang ada batasannya buat mikir. Lo harus cari tahu dulu. Nah ketika udah 2 tahun lo nggak sanggup buat ngebawa orang lagi, siap-siap makan lo. Sama apa yang kejadian sama keluarga itu, anaknya yang diambil. Jadi kan sia-sia. Itu keluarga berusaha buat nyenengin itu anaknya yang diambil. Dan itu mungkin udah lama, kejadiannya udah lama. Akhirnya anaknya hilang, istrinya stres nggak kuat juga hilang, sisalah dia.
dan dia ditunjuk buat nyari orang selanjutnya. Ya bisa dibilang kuncen ya. Dia yang dijadiin kuncen. Nah, jadi proses gua naik ke sana juga nggak langsung nggak izin kuncen naik, enggak, karena kuncen ya yang dibilang kuncen pun juga bukan orang sembarangan pasti kan. Dia punya maksudnya yang ngejagain itu daerah gunung itu gitu kan. Gua harus ini dulu sama makhluk baru gua bisa naik. Kuncen yang sekarang itu laki-laki yang itu atau bukan? Udah 2 generasi berarti. Udah beda 2 generasi. Iya. Dan itu hal yang ditutup-tutupin sama kuncennya. Iya. Jadi setiap kali lu habis ritual di sana, 2 tahun kemudian lu harus ngajak orang baru lagi buat ikut ritual di situ. Iya, ngikut sama apa yang lo lakuin. Jadi lo harus terus nyari orang buat ngelanjutin. Dan itu yang menurut gua salah. Karena kalaupun gue yang jadi kuncen nih, gue harus siap dong. Lo datang kemari nih, iya bisa, lo bisa kaya, lo bisa dapetin apa yang lo mau. Tapi lo juga harus siap-siap. Harusnya kan disebutin begitu. Iya. Ya kan, nggak yang diceritain enaknya doang gitu kan. Padahal kalau pelakunya pada tahu nih, maksudnya orang yang udah pernah naik tahu perjanjian kuncen sama itu makhluk, lo beres dari situ jadi budak di situ loh. Ya lo harusnya mikir lagi, lo kayak cuma sebentaran terus lo mati, lo jadi budak di situ buat apaan? Itu berarti 2 tahunnya itu berlipat ganda. Jadi setiap 2 tahun lagi harus bawa orang terus sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Dan itu pun meninggalnya juga jadi budak. Jadi lo mau ngapain ke situ? Kalau nggak dibawa orang baru, saat itu juga keluarga lo dimakan. Iya, keluarga yang dikorbanin. Jadi jangan sampai masa depan anak-anak atau enggak cucu-cucu lo nanti lo sia-siain buat hal-hal yang kayak begitu. Ya kan sama aja itu kan ngancurin mereka yang nggak tahu apa-apa dong, yang harusnya umurnya masih panjang, masa depannya bagus. Dan akhirnya yang ibu-ibu itu hilang dan meninggal gitu. Udah nggak jelas limbahnya atau gimana tuh? Stres bunuh diri. Setelah anaknya itu meninggal. Oke, jadi kalau boleh gue simpulin, berarti flashback yang lu alamin itu tanda mungkin ibu-ibu itu pengen melalui lu buat ngasih tahu ke orang-orang kalau itu salah. Iya. Karena yang lu tahu kuncen di situ emang nggak pernah ngebongkar syarat itu ya? Enggak pernah. Makanya kemungkinan besar kalau sekarang masih aktif nggak sih itu gunung masih dipakai? Masih. Gue berapa kali lewat juga masih ada yang suka parkir di situ. Masih suka parkir. Berarti kemungkinan besar nih masih bakal ada korban-korban yang berjatuhan ya? Masih. Nah itulah makanya si Joe ini kita samarin karena ini pembahasan sekarang ini agak sensitif karena kita ini kan menyinggung langsung kuncen dari Gunung Meju itu ya. Dan banyak orang yang pernah naik ya mungkin ya. Iya betul. Dan sebenarnya ya gue disclaimer dulu nih. Apapun bentuknya pesugihan itu ya nggak ada yang benar sebenarnya. Nggak ada yang benar. Kalau mau kaya ya kerja ya. Usaha benar. Oke, kita flashback dari awal lagi, kita bahas dari awal lagi ya. Boleh. Jadi pertama kali lu flashback itu kan pas lagi lu ada project di daerah situ kan di kilometer 97 ya? Iya. Ada project kan buat nguatin perawatan jembatan lah jatuhnya lah ya, perawatan jembatan. Dan setiap lu lewat situ lu sering dapat flashback tentang keluarga itu. Iya. Itu lu apal banget mukanya tuh, dari itu jelas banget dikasih flashback. Apal. Ibu-ibu tuh makanya lu kenal banget pas di gunung itu. Oh, ini ibu-ibu yang gue flashback. Iya, makanya itu. Apal dari jadi gua kayak nonton TV tentang keseharian mereka. Jadi dari mereka di rumah atau enggak mereka lagi ngapain. Tapi belum diunjukin proses bapaknya itu pesugihan di situ ya. Iya. Baru ketahuan pas lu lagi itu lagi di mes apa di mana sih pas lagi lu samperin sama perempuan itu lagi? Itu di mes. Pas di mes. Berarti makhluk itu dari gunung itu nyamperin lu ke mes. Ke mes. Karena gue emang open. Maksudnya open. Biasanya gue kalau mau kemana itu kan gue tutup jalur bang. Mereka bisa nyari kita itu karena jalur kita kelihatan. Tapi kalau jalur kita tutup, mereka nggak bisa nyari, nggak bisa ngikut. Berarti lu ibaratnya membiarkan makhluk itu ngikutin lu. Iya. Lu nggak takut? Mungkin karena pengalaman ya bang, takut gitu. Tapi kalau udah penasaran,
susah hilangnya gitu maksud gue. Apalagi kan ini tujuan gue juga buat orang banyak, bukan buat gue sendiri. Iya. Dan satu lagi Bang Jo ini punya kelebihan ya, di luar rata-rata manusia biasa lah ya. Lu ini boleh tahu nggak sejarah lu punya kelebihan ini dari mana sih Bang Jo? Ya kalau itu maaf sebelumnya ya, mungkin takutnya ada orang-orang yang ngaku-ngaku gimana gitu. Gue keturunan dari kakek gue Kejawen. Jadi emang dari kecil kayaknya sih udah diiniin, udah turun. Emang keluarga besar gue rata-rata semua tajam matanya, bisa ngelihat. Termasuk lu ya? Termasuk gue. Dan tadi mungkin lu udah ditunjuk sama kakek lu buat nerusin kali? Iya. Balik lagi ke cerita nih. Itu kan yang dilatih sama ibu-ibu itu kan lu ya? Nah, dan di pendakian itu kan lu berempat, yang dua lu dan yang ahli hikmah ini yang bisa, yang punya kelebihan lah ibaratnya ya, kelebihan. Itu yang ahli hikmah itu didatangi juga nggak? Yang ahli hikmah itu enggak sih. Enggak didatengin? Enggak. Oh ya, buat mungkin gue juga ada di benak teman-teman nih, gue juga kurang tahu nih, ahli hikmah itu apa sih sebenarnya? Ahli hikmah itu dia salah satu perguruan ya, bisa dibilang ya. Tapi kalau ini orang ahli hikmahnya nonton atau enggak denger ini cerita, kalau menurut temen gue sih ahli hikmah itu kayak semacam pengajian gitu. Jadi dia sering ngadain tawasul, dia ngadain ngaji bareng gitu. Dan emang nyerempet ke arah yang nggak kelihatan nih Bang. Maksudnya emang dari pengajian itu dia ngegali potensi yang ada di manusia, jadi pada tajam, entah matanya, entah panca indera lainnya gitu. Setahu gua dari teman gua ini. Oh ya, berarti intinya temen lu itu yang tahu, yang ahli hikmah itu nggak dapat petunjuk seperti yang lu rasain ya? Iya. Tapi pas lagi lu ngeliat ibu-ibu tuh di gunung, dia ngeliat juga nggak sih? Dia ngeliat. Dari awal disambut sama cewek itu dia juga tahu. Tapi emang ahli hikmah ini nggak banyak komentar gitu maksudnya. Jadi dia lebih, oh ini datang nih maksudnya apa gitu kan. Dia lebih ngorek ke dirinya sendiri. Dan dia nggak dapat flashback yang lu alami juga? Enggak. Kalau itu emang gue yang dapat, gue cerita ke dia. Berarti kayaknya emang lu yang dipilih buat menyebarluaskan info ini kali ya? Iya kayaknya sih Bang. Gue mau gambarin ulang tentang gunungnya ya. Gunungnya itu kan, itu tingginya seberapa sih? Kalau dibilang kayak gunung mah enggak gunung, itu mah kayaknya bukit kalau aja menurut ya? gue. Berarti pos 1 itu buat orang-orang yang pengen keluar dari masalah, misalnya kayak hutang segala macam kali ya. Di situ lu ketemu sama orang yang lagi tiduran, yang lagi tidur di saungnya, sama yang lagi ritual di dekat batunya itu. Batu itu batu makam bukan sih? Oh enggak, dia kayak batu. Ya kalau inian gue kayak batu cercoran mungkin ya. Oh, cuman kayak batu, cuman dikasih tempat spesial gitu kali ya? Iya, dikasih tempat spesial gitu. Dan di pos 2-nya itu tempat lu yang lu mungkin kayak banyak kegiatan di pos 2 itu ya. Iya, pos 2 kan? Ada pohon gede itu ya? Iya, tempat titik kumpulnya di situ tuh. Kan teman gue tinggal di situ. Iya. Pos 2 itu tempat buat jabatan ya? Buat jabatan. Itu lu dapat informasi itu dari mana sih? Yang itunya? Dari itu makhluk. Dari makhluk yang ular apa yang perempuan itu? Dari yang ular. Oh, berarti yang ular itu tadi pas dicerita dia ngejelasin semua step-step itu buat apa aja ya? Iya. Karena emang gue gue komunikasi sama dia. Gue kalau ke suatu tempat yang pengen gue datengin, itu gue selalu cari makhluk yang bisa ngasih informasi Bang. Gitu. Jadi kalau kita cuma denger dari manusia, ya lo tahu sendiri sejarah. Sejarah dari zaman dahulu sampai ke sekarang, itu kan orang kadang yang denger nyebarin lagi tuh, ntar ada A, ada B, ada C. Nah jadi gue lebih milih nyari makhluk, karena makhluk satu udah ribuan tahun nih di situ gitu kan. Dan makhluk kalau udah kalah kita jejak gitu, maksudnya kalah power, kalah segala macam, dia nggak bakal bisa bohong. Jadi gue lebih percaya sama itu daripada manusia. Berarti emang makhluk itu misalnya kita powernya lebih kuat, kita bisa intimidasi dia supaya dia ngomong jujur gitu. Bisa. Padahal kan makhluk itu kan terkenal dengan dia bohong, dengan dia lihai segala macam. Tapi akalin orang lah ya. Iya, tapi prakteknya tetap di hukumnya dia itu siapa yang lebih tua, powernya lebih gede, dia yang mimpin. Berarti jangan-jangan lu juga punya pegangan yang umurnya lebih tua daripada makhluk situ lagi. Ada deh. Rahasia lah ya. Karena emang itu gue buktiin, gue pun juga nggak mau sembarangan ngomong, maksud gue kan.
pernah suatu saat gue nanganin orang kesurupan bang. Dia kesurupan Jawara Banten. Ya kan, Jawara Banten. Gue ada yang komunikasi kayak begini nih, gitu kan. Lo tahu sendiri kalau Jawara model duduknya aja udah kan udah selengean kan. Saya dari Banten, wah ngomong-ngomong begitu dah. Nah gue inget nih tentang hukumnya mereka, umur lebih tua atau lebih gede pasti kalah. Gue panggil dong apa yang gue kenal, apa yang gue deket sama gue kan. Dia cium tangan, langsung nunduk. Jawara itu langsung nunduk. Gue cuma bilang, lo tahu kan siapa dia? Ampun, iya maaf, begitu. Dan itu nggak cuma gue berdua doang, itu disaksin sama orang-orang yang ada di daerah situ. Dia langsung cium tangan. Gue cuma mau buktiin, oh ternyata benar gitu kan. Jadi gue lebih suka ngegali informasi itu dari yang nggak kelihatan. Karena gue tahu kuncinya nih. Tuh. Dan lanjut lagi ke cerita, pos 3 itu tempat kekayaan ya. Pos 3 yang ada batunya ya. Itu pos 1, pos 2 kan ibaratnya kayak lu gampang banget masuknya kan. Untuk pos 3 itu emang ditutup gitu tempatnya. Pos 3 apa enggak dia? Gue ke pos 3 ke pos 4 aja harus 2 kali apa 3 kali muter tuh bang. Nggak dapet. Karena dari cerita yang gue tangkap tadi tuh yang paling susah tuh buat ke pos 4 deh. Iya. Yang tempat orang buat naikin ilmu. Buat keilmuan. Tapi pos 3 pos 4 itu susah. Gue harus 3 kali muter. Gue sama teman gue yang Al Hikmah itu sampai mencar dulu. Jadi yang teman gue dapat nggak dapat. Gue ngomong sama dia kan, ini di gambaran gue jalannya tuh begini sama. Dia padahal bilang sama tapi nggak dapat. Gue harus mencar dulu, nyebar. Jadi gue ke kiri, dia ke kanan. Baru ketemu tuh. Baru ketemu. Nah di pos 1 kan lu ketemu orang ya. Di pos 2, 3, 4 lu ngeliat ada orang yang lagi. Nggak ada. Nggak ada, kosong nggak semua. Ada, kosong. Itu hari apa sih lu kira-kira naiknya itu? Itu malam Jumat bang. Malam Jumat. Itu malam yang lumayan sakral ya. Malam yang lumayan sakral. Itu kliwon gak lu pas naik? Wah itu gua nggak ke situ tuh. Nggak inget ya itu. Nggak inget. Pokoknya emang situasinya sih mendukung powernya mereka. Malam Jumat terus hujan rintik-rintik. Dan gue pengen nanya nih, lu terakhir dapat info tentang kondisi Gunung Hejo itu gimana sih? Maksudnya terakhir misalnya lu pernah dengar Gunung Hejo itu misalnya kayak kuncennya masih aktif dengan segala kegiatan dan segala kayak gitu, dan emang masih banyak kayak gitu nggak sih? Oh, akhir tahun 2019 gue taunya dia sakit kuncennya. Itu kenapa tuh, lu tau nggak? Kayaknya bukannya itu ya, ininya pada protes makhluknya tentang pas gua naik ke situ. Oh, karena lu naik emang nggak pakai izin ya? Nggak pakai izin, terusan gue emang ngeributin sedikit. Oh, sempat bikin kisruh di situ? Iya, sempat bikin masalah dulu di situ. Pas gua turun pun juga kuncinya sakit. Jadi ceritanya gue bisa tahu ini si kuncen di kantor gua, di mes gua ada ceweknya nih, cewek sama beberapa orang kantor yang gua ajakin ke Hejo malam, dia nggak mau, dia bilang siang. Nah jadi gua gali infonya dari dia. Jadi pas gua malamnya turun, besoknya dia mau ke Hejo. Ditolak. Katanya kuncennya lagi nggak enak badan. Katanya. Jadi jangan hari itu. Makanya gue bisa tahu dia sakit pas gue turun. Gitu. Berarti pas malam itu lu bener-bener dari bawah itu mulus aja tuh, nggak ketemu. Kuncennya tuh posisi di mana sih, dia rumahnya atau gimana gitu? Rumahnya kuncen kalau lo jalannya dari rest area, gerbang Gunung Hejo, tangga Gunung Hejo ada di sebelah kiri bang. Jadi kalau orang lewat mobil lewat biasanya suka pada lemparin koin tuh. Itu pas ada di belokan jalan beberapa meter, tangga naik ke Gunung Hejo. Nah pas di tangga situ ada tempat buat wudu. Nah kalau ke kanannya itu ada jembatan bang. Jembatan kayak di itu loh, yang 1000 pintu itu apa, Lawang Sewu ya. Nah itu kan juga ada jembatan, ada lorong jembatannya begitu kan. Nah itu lo lewatin situ nyampe ke rumah kuncen. Jadi kuncennya ke kanan, gunungnya ke kiri. Lu nyelonong aja ke kiri gitu? Gue langsung aja ke kiri. Tapi nggak main selonong gitu juga. Gue kan harus sebelum itu kan beberapa harinya gue persiapan.
Nggak bisa kalau langsung hari itu juga, itu yang ada belum sampai naik lu udah KO duluan kali ya? Iya bener. Kayak gue harus prepare ya power gua segala macemnya. Nggak sembarangan. Udah paling buat penutup video ini, lu ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman gak nih buat tentang apa yang dari inti dari yang lu ceritain di video kali ini gitu? Pesan-pesan gua ya paling namanya hidup nggak ada yang mulus bang gitu, tapi nggak selalu harus pakai cara instan gitu. Masalahnya setiap apapun yang gampang pasti mahal. Ya kan, setiap apapun yang mudah pasti mahal itu balasannya. Lo dapetnya gampang, lo siap nggak sama balasannya? Nah terus juga lo hidup kan nggak sendiri, kita punya keluarga. Masa iya lo tega gitu kan dengan alasan lo mau bahagiain keluarga, tapi padahal lo lagi nyiapin keluarga lo nih, lo dorong ke jurang. Gitu. Jadi jangan sampai gelap mata lah. Kalau emang itu ya lo kerja, lo punya teman ya lo tanya, lo usaha lo maksimalin aja. Usaha nggak hianatin hasil kok. Pokoknya yang gue tangkap dari Bang Jo kali ini intinya pokoknya hindarinlah pesugihan ya. Karena pesugihan itu ya emang gue sering dengar juga, pesugihan itu emang endingnya itu nggak bakal baik ya. Iya benar. Karena rata-rata orang emang nggak bakal, hampir semua nggak bisa lepas dari perjanjian dengan makhluk dengan yang kayak begitu ya. Benar. Dan taruhannya rata-rata nyawa. Sama kayak yang keluarga ibu-ibu yang nyampein pesannya ke lu itu ya. Iya benar. Akhirnya kayak niatnya buat nyenengin anak, malah anaknya yang direbut duluan malah nyelakain ya. Jadi buat teman-teman hindarilah pesugihan lah, pokoknya udah kerja aja. Kalau teman-teman lagi kurang baik ya disabarin aja, mungkin nanti kedepannya Allah bakal ngasih rezeki yang lebih lah ya kan. Lebih baik benar. Betul kan. Daripada kita lagi susah begini, apalagi lagi pandemi gini nih, banyak orang yang gelap mata nih. Iya betul. Dan Bang Jo ini di sini share cerita di sini bukan bermaksud buat teman-teman terinspirasi buat pesugihan, berarti malah Bang Jo ini ngasih tahu lah ibaratnya efek buruk dari pesugihan itu ya kan. Iya. Oh iya, satu lagi bang. Ini makhluk yang ngomong ya, Gue nanya sama dia, emang lo pada bisa ngabulin apa yang orang-orang minta? Tahu nggak jawabannya dia? Apa? Dia bilang nggak bisa, tetap yang ngabulin Allah. Lah? Dia bilang nggak bisa. Jadi yang bikin itu bisa kekabul, lo tahu nggak? Tekadnya dia naik karena dia yakin. Jadi jangan pernah lo salahin makhluk gara-gara pesugihan. Yang salah manusia nyariin makhluk. Iya. Makhluk nggak ada salahnya. Padahal tanpa makhluk itu, asal tekad lo kuat, semua bisa tercapai. Iya. Itu makhluk yang ngomong loh. Makhluknya lo yang ngomong. Makhluk yang ngomong. Gue bilang emang lo bisa. Ya kan orang banyak nih. Orang ada yang mau kaya, ada yang mau istri 2, ada yang mau apa, ada yang mau apa. Nggak bisa. Itu yang ngabulin tetap Allah. Lah kok bisa begitu maksudnya? Akhirnya dia bilang karena yang mau naik itu yakin. Ya kan? Kenapa nggak kita putar aja, kita sholat terus kita doa, tapi yakinnya kita kayak kita naik ke gunung itu. Lebih aman. Jatuhnya kita malah kayak dikerjain sama makhluk itu ya. Emang ada beberapa oknum yang udah sini aja nih, yang namanya jin kan tugasnya dia emang nyelakain kita, nyesatin kita. Betul. Tapi itu jawaban makhluk. Makanya gue nggak pernah percaya maaf sama yang namanya kuncen, nggak. Dukun, nggak. Betul. Makhluknya pun mengakui sendiri makhluk itu semua karena Allah. Iya. Kita mah nggak bisa ngapa-ngapain. Manusia kok yang nyari kita. Iya. Ya kan, jadi kalau mau dibilang yang bego siapa ya? Udah ketahuan. Ya kan? Ya manusianya. Iya. Ya udahlah, pokoknya intinya dari video ini teman-teman hindarinlah pesugihan lah ya Bang Jo ya. Benar setuju. Karena ya itu tadi yang cerita Bang Jo itu ya endingnya nggak bakal baik. Dan tadi terakhir Bang Jo pesan juga ya, ternyata Allah itu yang ngabulin ya. Yang tetap ngabulin. Itu dari makhluknya sendiri yang ngomong. Makhluk yang ngomong. Karena lu bisa berkomunikasi gitu ya Bang ya sama makhluk itu. Iya. Dan tadi gue sempat cerita juga sama Bang Jo kenapa Bang Jo punya kelebihan itu. Ya udah paling segitu aja video kali ini. Bang Jo terima kasih banget nih udah datang ke Priok sini buat share ceritanya. Sama-sama Bang, biar bermanfaat obrolan kita. Dan sini kita banyak ilmu yang kita dapat nih. Pokoknya intinya dari Bang Jo itu ya hindarinlah pesugihan lah. Iya. Karena ya tadi tekad aja kita yang tinggi banget aja udah lumayan cukup buat membantu kita lebih baik daripada sekarang gitu. Iya betul. Tekad, yakin, hasil. Gak usah pakai bantuan makhluk lagi. Orang makhluk nggak bisa ngapa-ngapain kok. Mintalah sama Allah. Betul.
Yaudah, paling video kali ini segitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Gua Adit dan Bang Jo. Nih Bang Jo yang namanya disamarkan ya, karena konten kali ini lumayan sensitif. Izin pamit, Lentera Malam. Bye.